bahwa perkara sudah diadili dan asawan berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan dengan terdakwa Tony Wong alias Tony Wiranto. Sebenarnya kami tidak akan membahas masalah ini karena sudah mencapai 2 minggu materi perkara. Tetapi kami hanya akan mengatakan bahwa terdakwa Tony Wong alias Tony Wiranto masih mempunyai keterkaitan dengan PT Gelora Indonesia yang memiliki perusahaan pengelolaan kayu Ketapang Timber. Sedangkan kayu-kayu yang ada di PT Ketapang Timber diperoleh dari hasil hutan yang tidak sah. Apabila tim penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa perkara Sujadi alias Atian sudah ingkrah dan mempunyai ketentuan hukum tetap, kemudian dalam surat dakwaan Sujadi alias Atian tidak mencantumkan pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP sehingga tidak ada keterkaitan atau berdiri sendiri dengan terdakwa Tony Wong alias Tony Wiranto. Tentunya pendapat ini sangatlah keliru dan mengada-ngada karena pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tim penasihat hukum terdakwa tidak mengerti sejauh mana penanganan perkara terhadap Sujadi alias Atian sehingga membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Mengingat perkara Sujadi alias Atian pada kenyataannya belum ingkrah atau mempunyai ketentuan hukum tetap, dan sebuah putusan dikatakan ingkrah apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum, yang mana jangka waktu penggunaan hak melakukan upaya hukum ditentukan undang-undang selama 14 hari terhitung sejak putusan berakhir. Dalam hal ini diterima oleh yang bersangkutan pada perkara Sujadi alias Atian yang bersangkutan belum menerima putusan tersebut sehingga belum dapat diketahui apakah yang bersangkutan menggunakan haknya dalam melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, yang bersangkutan masih mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Di dalam surat dakwaan tidak mencantumkan secara pasti kapan dan telitinya atau waktu kejadian, karena hanya menyebutkan antara bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaknya antara tahun 2006 sampai dengan 2007. Berdasarkan uraian tersebut, maka surat dakwaan kabur bahwa terdapat dalam jurisprudensi HR 18 Juni 1928 W.11.861 NJ.1928.1438 dikatakan bahwa penyebutan dalam surat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam atau kira-kira tahun 1920 sampai dengan 1926 adalah cukup untuk menyatakan waktu. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia saudara penasihat hukum yang kami hormati, peserta sidang yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan perkara ini sudah disusun secara cermat dan jelas, lengkap sesuai dengan pasal 183 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak ditopang dengan dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. 3. Eksepsi dari penasihat hukum terdakwa telah melampaui limit eksepsi karena telah masuk pada materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dengan ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan menilai perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, dan oleh karena itu surat dakwaan kami jaksa penuntut umum tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini. 2. Menetapkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan kami jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Ketapang 26 September 2008. Penuntut umum Abdul Faris Tarnimungku. Salah satu
Kira-kira sah itu nama ada tapi tanda tangan tidak ada. Mohon maaf sebelumnya Pak Yang Mulia. Oh, yang bisa tangan ya? Balik. Yang serahkan ya? Oh, yang ini. Nah, Makanya saya tanya dulu, bagus pertanyaannya.